Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nadia Tudianah dengan NIM 66612300098. Dalam video pemaparan analisis SWOT Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kita akan membahas faktor internal dan eksternal, menentukan indikator strategis hingga matriks SWOT yang memberikan arah strategi bagi Tirta. Yang pertama kita masuk ke faktor internal yang dari strength dan juga weakness. Dari tabel strength itu dapat kita lihat yang pertama statusnya sebagai PTN di Provinsi Banten dengan bobot 0,10 dan rating 5, sehingga skornya itu 0,49. Lalu yang kedua lokasinya strategis di wilayah industri Banten dengan bobot 0,10 dan rating 4, sehingga skornya itu 0,39. Lalu yang ketiga memiliki berbagai fakultas dengan program studi yang beragam, bobotnya 0,07 dan juga ratingnya 4,50 sehingga skornya itu 0,33. Lalu yang keempat kerjasama dengan berbagai industri di sekitar Banten, bobotnya 0,09, rating 4 dan juga skornya 0,34. Lalu yang kelima itu biaya kuliahnya relatif terjangkau, bobotnya 0,7, ratingnya 3,50 sehingga skornya 0,26. Yang terakhir akreditasi institusi yang baik dengan bobot 0,07, rating 4 dan juga skornya 0,29 sehingga menghasilkan totalnya itu 0,50 untuk bobotnya dan skornya total 2,10. Lalu pada tabel weakness, yang pertama itu ada masih terbatasnya program studi yang terakreditasi unggul, bobotnya 0,10, rating 2 dan skornya 0,20. Lalu yang kedua infrastruktur dan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,10, rating 2,50 dan skor 0,24. Yang ketiga rasio dosen dan mahasiswa yang masih perlu diperbaiki dengan bobot 0,07, rating 1, skornya 0,07. Yang keempat publikasi penelitian internasional yang masih perlu ditingkatkan dengan bobot 0,09, rating 2 dan skor 0,17. Dan yang kelima, sistem informasi akademik yang masih perlu pengembangan dengan bobot 0,07, rating 1,50 dan skornya itu 0,11. Dan yang terakhir, distribusi kampus yang tersebar di beberapa lokasi dengan bobot 0,07, rating 2,90 dan skornya itu 0,21. Dari tabel weakness ini tuh ada subtotal 0,50 dan skornya itu 1. Dan skornya 1. Lalu totalnya itu dari strength dan juga weakness ini tuh dari bobotnya itu 1 dan skornya 1,10. Oke, selanjutnya lanjut ke faktor eksternal, ada opportunity dan juga threats. Nah, yang pertama itu di tabel opportunity, yang pertama ada pertumbuhan industri di wilayah Banten dengan bobot 0,09, rating 4 dan skor 0,30. Nah, potensi kerjasama dengan industri dan institusi internasional dengan bobot 0,08, rating 3,50 serta skornya itu 0,27. Yang ketiga ada peluang pengembangan riset terkait potensi daerah Banten dengan bobot 0,10, rating 3,50 dan skornya 0,33. Yang keempat meningkatkan minat calon mahasiswa di berbagai daerah dengan bobot 0,09, rating 3 dan skornya menghasilkan 0,26. Yang kelima itu ada kesempatan pengembangan program studi baru sesuai kebutuhan industri dengan bobot 0,07, rating 3 dan skor 0,20. Yang terakhir ada potensi pengembangan kampus digital dengan pembelajaran jarak jauh dengan bobot 0,08, rating 4,50, skornya 0,34. Nah, dari perhitungan di atas itu subtotalnya itu ada sehingga subtotalnya itu dari bobot 0,48 dan skornya 1,70. Lalu pada tabel traits itu yang pertama persaingan dengan perguruan tinggi lain di wilayah Jabodetabek dengan bobot 0,10, rating 1,50 sehingga skornya itu 0,14. Yang kedua perkembangan teknologi yang cepat membutuhkan adaptasi berkelanjutan dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,9. Nah, yang ketiga, tuntutan kualitas lulusan yang semakin tinggi di dunia industri dengan bobot 0,09, rating 2,50 dan skornya 0,21. Selanjutnya itu perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang dinamis dengan bobot 0,08, rating 2 dengan skor 0,15. Kemudian ada tantangan era digital dan industri 5.0, robot dengan bobot 0,08, rating 2,50 dan skornya 0,19. Lalu yang terakhir itu ada persaingan mendapatkan mahasiswa berkualitas dengan bobot 0,10, rating 2,90 dan skornya 0,28. Lalu didapatkan subtotal dari bobotnya itu 0,52 dan skornya itu 1,17. Sehingga total dari opportunity dan threats-nya ini tuh dengan bobot 1 dan skor 0,53. Nah, berdasarkan faktor internal dan eksternal yang disebutkan sebelumnya diperoleh IFAS-nya itu dengan kekuatan 2,10 dan kelemahannya itu 1. Dan EVAS-nya mendapatkan poin peluang 1,70 dan ancamannya 1,17. Nah, hasil ini kemudian diplotkan pada kuadran strategi di mana koordinat X-nya itu 1,10 dan Y-nya itu 0,53. Menempatkan institusi ini tuh di kuadran 1 atau strategi agresif. Artinya strategi yang harus dipilih adalah pengembangan yang agresif untuk memanfaatkan peluang besar dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis strateginya. Yang pertama itu dari poin SO atau Strength dan Opportunities. Yang pertama itu mengembangkan program studi sesuai kebutuhan industri sekitar melalui pengadaan program vokasional dengan bobot 0,25, rating 3,50, serta skornya 0,88. Lalu yang kedua itu meningkatkan fasilitas digital dan pembelajaran jarak jauh dengan melakukan pengembangan platform
e-learning dengan bobot 0,35, rating 4, skornya itu 1,40. Yang ketiga, meningkatkan penelitian berbasis potensi daerah dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas. Bobotnya itu 0,20, ratingnya 3,30, sehingga skornya itu 0,66. Lalu yang terakhir, menarik minat calon mahasiswa dari berbagai daerah melalui promosi beasiswa dengan bobot 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Sehingga totalnya itu dari bobot sama dengan 1 dan skornya itu 3,54. Selanjutnya, pada tabel WO atau Weakness dan Opportunities, yang pertama itu meningkatkan fasilitas sistem informasi akademik dengan menambahkan kuota WiFi dengan bobotnya itu 0,25, rating 3,50, skornya 0,88. Yang kedua, mengoptimalkan riset berbasis potensi lokal dengan melakukan publikasi hasil riset dengan bobot 0,30, rating 4, dan skornya 1,20. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan industri untuk mendukung infrastruktur kampus melalui kemitraan strategis dengan insentif branding. Bobotnya itu 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Yang keempat, meningkatkan kapasitas dosen melalui kerjasama industri dan pelatihan dengan program magang. Bobotnya itu 0,25, rating 3,30, skornya 0,38. Sehingga totalnya itu bobotnya 1 dan skornya 3,50. Oke, selanjutnya pada tabel Strengths and Traits atau ST, yang pertama itu memperkuat branding sebagai PTN terjangkau dan berkualitas di Banten melalui promosi digital dengan bobot 0,35, rating 4, skornya 1,40. Selanjutnya, melakukan kampanye pemasaran yang menonjolkan keunggulan fasilitas dan lokasi industri dengan melakukan promosi tematik dengan bobotnya 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Yang ketiga, menyediakan program sertifikasi kompetensi dengan menggunakan modul berbasis standar industri. Bobotnya 0,20, ratingnya 3,20, dan skornya 0,64. Lalu yang terakhir, mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi dengan melakukan adaptasi kurikulum inovatif dengan bobot 0,25, rating 3,50, dan skornya 0,88. Sehingga total dari tabel ST-nya itu bobotnya 1 dan skornya 3,52. Lalu selanjutnya pada tabel WT atau Weakness dan Traits, pada nomor 1 itu meningkatkan akreditasi program studi melalui evaluasi kurikulum dengan bobot 0,30, rating 3,50, skornya itu 1,05. Selanjutnya, meningkatkan publikasi internasional untuk mendongkrak reputasi dengan melakukan pelatihan penulisan akademik dengan bobot 0,30, rating 4, skornya 1,20. Lalu yang ketiga, meningkatkan konektivitas antar lokasi kampus melalui pengadaan transportasi terjadwal dengan bobotnya 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Yang terakhir, meningkatkan rasio dosen dan mahasiswa melalui rekrutmen dosen baru di Fakultas Kedokteran. Bobotnya 0,20, rating 3, dan skornya 0,60. Sehingga totalnya itu bobot sebesar 1, skornya 3,45. Baik, sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.